Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Al-ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, Allah masih memberikan kesempatan dan mentakdirkan kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu syiar yang agung, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari investasi amal Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari syiar Islam, bahwa meskipun sedang dalam kondisi darurat wabah COVID-19, tapi itu tidak mengikis, mengurangi, menyurutkan semangat kita semua untuk syiar. Hadirin jamaah yang berbahagia, takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan sebagai salah satu bentuk sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sanjungan itu terkandung pengakuan dari kita bahwa kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui keesaan Allah, dan juga kita mengakui betapa telah banyaknya kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, agar kita mampu untuk mensyukurinya. Kalimat takbir adalah pengakuan kita di hadapan Allah tentang kelemahan diri kita. Kita akui bahwa kita adalah hamba-Nya yang lemah dan hina. Tidak ada sesuatu pun dari yang kita punya itu adalah milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan di hadapan Allah yang Maha Gagah dan Maha Kuat. Bahkan kekuatan yang kita miliki, entah itu berupa tenaga, berupa ilmu, harta, atau bahkan mungkin kedudukan, semuanya tidak berarti sama sekali di hadapan Allah. Semuanya tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini, hanya dengan mengirim makhluknya yang kecil dan bahkan nyaris tidak kelihatan, yaitu berupa virus. Dengan virus itu saja kita sudah kewalahan.
Tidak ada yang sanggup dan mampu untuk mengatasinya. Ini gambaran yang sederhana betapa kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita ini memang lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, kalimat takbir, tahlil dan tahmid hendaknya menjadi satu ikrar dan hendaknya merupakan sebuah pengakuan yang tulus dari dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita dididik, digembleng dengan tarbiyah yang sangat agung, yaitu dengan menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa tujuan dari ibadah saum itu adalah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Di bulan Syawal, sebagaimana makna dari Syawal yang artinya meningkat, diharapkan adanya peningkatan kualitas pribadi dari dalam diri kita, agar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih giat beribadah, lebih pemurah dan dermawan, lebih santun, lebih pandai menjaga diri dari hawa nafsu, lebih pemaaf dan adil terhadap sesama manusia. Hadirin jemaah rahimakumullah, kaitan dengan Idul Fitri, sebagian dari kita memaknai kata fitri ini dikaitkan dengan kata fitrah. Fitrah itu ditulisnya kan dengan huruf po, ya, bukan dengan huruf ta. Sering kita mendengar kata fitrah. Biasanya ketika kita mendengar kata fitrah itu langsung pikiran kita tertuju pada zakat fitrah biasanya. Seharusnya fitrah, ya. Fitrah itu sering kita artikan suci, bersih gitu kan. Itu boleh saja. Ketika kita memaknai Idul Fitri kembali suci, kembali bersih, boleh-boleh saja. Tetapi arti dari fitrah itu, kalau menurut bahasa, fitrah itu sesuatu keadaan yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan. Jadi fitrah itu adalah hay'ah, keadaan yang disiapkan untuk menghadapi, menerima pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan. Ada ungkapan dalam Al-Quran itu khair dan syar, yang sering kita terjemahkan dengan baik dan buruk. Khair baik, syar buruk. Keduanya adalah ungkapan yang bertentangan dari dua sifat amal. Khair yaitu sesuatu yang sesuai dengan aturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara syar itu adalah yang melanggar ketentuan dari Allah. Karena tidak ada ukuran kecuali itu. Ketika khair dan syar, baik dan buruk itu diukur bukan oleh ketentuan dari Allah, maka khairnya, baiknya itu menjadi relatif. Dengan demikian bagusnya atau baiknya itu jadi menurut kadar ukuran masing-masing, dan buruknya juga jadi mengikuti ukuran masing-masing. Oleh karena itu yang menjadi pegangan patokan baik dan buruk itu bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi yang menjadi ukurannya adalah dari Allah. Kata Allah baik, kata Allah benar, maka itu yang baik dan yang benar. Kalau kata Allah buruk, kata Allah jelek, maka itu ukuran yang jelek itu.
pada dasarnya manusia telah disiapkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu, khair. Jadi manusia disiapkan untuk melakukan khair oleh Allah. Yang tadi kalau menurut bahasa agamanya itu disebut dengan fitrah gitu. Makanya tadi fitrah itu maknanya satu keadaan yang disiapkan untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Allah gitu. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh. Artinya dia diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya, yaitu sudah disiapkan untuk menerima taklif, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, dalam mukadimah tadi saya bacakan. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu agama yang sesuai dengan fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia sudah dipersiapkan oleh Allah dengan fitrahnya untuk menerima setiap perintah-perintah Allah. Karena sesuai dengan fitrah itu, maka manusia pada hakikatnya tidak akan merasa sulit untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setiap perintah yang Allah titahkan kepada manusia, pasti manusia akan dapat mengerjakannya. Pasti manusia akan bisa melakukannya. Begitupun sebaliknya. Tidak ada larangan, cegahan yang Allah larang kepada manusia. Manusia tidak mampu untuk meninggalkannya. Pasti bisa meninggalkannya. Karena manusia sudah dianugerahi oleh Allah berupa fitrah itu. Dan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita, tidak ada di dalamnya terkandung unsur kedoliman. Tidak ada di dalamnya sesuatu yang menyiksa, memberatkan hati manusia. Bahkan dalam setiap perintah-perintah Allah itu sudah ada kandungan-kandungan rukhsah, ada keringanan-keringanan yang Allah titipkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Dan itu satu paket, sehingga ketika manusia merasa berat, ketika manusia merasa tidak bisa untuk mengerjakannya, ada keringanan-keringanan dan itu bisa dilakukan sebagai jalan keluar, sebagai solusi. Sebagai contoh, misalkan dalam sholat itu sesuai dengan fitrahnya, manusia bisa berdiri dengan tegak, gitu kan? Manusia bisa berdiri dengan tegak, berbeda dengan hewan. Kalau kera, gitu ya, meskipun dia bisa berdiri, tapi dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Tidak ada fitrahnya di situ. Gitu. Meskipun bisa kita ajari, gitu kan? Ada binatang diajar sholat, gitu kan? Bisa ngangkat tangan, ruku, sujud, gitu kan. Tapi itu mah keluar dari fitrah gitu. Dan hewan itu tidak diciptakan untuk menanggung taklif atau melaksanakan perintah dari Allah gitu. Berupa sholat. Tapi manusia itu yang memiliki fitrah itu. Ketika manusia tidak mampu untuk berdiri, ada keringanan. Gitu kan. Boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Itu keringanan-keringanan ya Allah. Sudah satu paket. Tidak usah kita merasa berat dan merasa susah dan mencari jalan keluar sendiri. Sudah Allah siapkan jalan keluarnya. Ketika orang yang saum tidak mampu melaksanakan saumnya, ada usah juga, ada keringanan juga. Bagi orang yang sabar boleh berbuka gitu kan. Ada keringanan, ada usah. Bagi orang yang sabar
boleh sholat di qashar. Bagi orang yang safar boleh tayamum, kan gitu. Ada keringanan-keringanan, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia tidak merasa berat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Sehingga butuh ilmu di sini. Bahkan di situasi kondisi wabah sekalipun, ternyata sudah ada di zaman Rasulullah SAW juga kondisi wabah. Bagaimana keringanan, kemudahan yang diberikan oleh agama, jalan keluar yang diberikan oleh agama terkait dengan beribadah di situasi wabah, di situasi pandemi. Ada. Islam itu agama yang sempurna, agama yang sangat agung, yang luar biasa, lengkap. Tidak ada satu hal yang lepas dari aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Ada gitu kan kemudahan-kemudahan dalam situasi kondisi wabah. Misalkan ketika dalam kondisi yang sangat darurat, maka boleh sholat di rumah masing-masing gitu kan, dengan ungkapan ala shollu fi rihalikum atau fi buyutikum. Itu kan satu keringanan, satu kemudahan gitu kan. Kalau memang tidak bisa dikondisikan situasi yang betul-betul sangat darurat, maka Rasulullah sudah memberikan contoh, sudah memberikan petunjuknya. Tidak perlu kita membuat aturan baru, tidak perlu membuat kemudahan yang dibikin sendiri. Sudah ada ketentuan dan kemudahannya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kembali lagi pada ayat 30 surat Ar-Rum. Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang sesuai dengan fitrah dari Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia itu menurut fitrah. Sering kita mendengar gagasan mengenai teori tabula rasa dari filosof John Locke, yaitu teori yang menggambarkan bahwa pikiran manusia itu ketika baru lahir itu tak ubahnya bagaikan selai kertas yang masih kosong, kertas putih yang masih kosong. Itu artinya menggambarkan keadaan manusia di mana ia siap melakukan kebaikan-kebaikan. Cuma kadang-kadang dalam perjalanan waktu ada yang mengotorinya. Al-Quran dan hadis sudah menerangkan lebih dulu tentang hal itu. Bahkan dalam hadis, sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Bahwa setiap manusia itu lahir ke dunia, mereka lahir dengan membawa fitrah. Mereka lahir di atas fitrah Allah. Fa'abawahu yuhawwidan, lalu orang tuanya yang nanti berperan lingkungan yang akan menjadikannya apakah dia nanti seorang Yahudi au yunassirani atau menjadi seorang Nasrani. Jadi pada dasarnya manusia disiapkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan khair itu. Manusia disiapkan untuk melakukan khair oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan fitrah begitu. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya sudah disiapkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itulah pekerjaan yang Allah siapkan. Perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia, kita sudah disiapkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau kita kaitkan dengan hukum, ada ungkapan yang populer khususnya di dunia hukum, yaitu ungkapan asas praduga tak bersalah.
Karena memang kalau melihat keterangan tadi, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, manusia itu memang tidak bersalah pada dasarnya. Dan Quran sudah lebih dulu menerangkan tentang itu. Malah Nabi mengatakan, hentikan had, gitu. Had itu hukuman, baik itu hudud dalam bentuk misalkan cambuk atau rajam dan lain sebagainya, potong tangan gitu. Hentikan had apabila ragu-ragu. Jadi tidak boleh seseorang menetapkan hukuman apabila masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, maka kembalikan lagi kepada dasarnya, yaitu pada dasarnya bahwa manusia itu tidak bersalah. Jadi tidak akan ada dalam Islam itu anak pas begitu lahir dia bersalah atau dia dicap korupsi, meskipun sekarang lagi musimnya gitu ya. Tidak ada anak yang lahir tiba-tiba dia berdosa. Tidak ada. Karena dalam Islam tidak dikenal konsep dosa warisan. Semua anak lahir ke dunia semuanya dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang dirahmati oleh Allah, 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah kembali kepada fitrahnya? Apakah kita sudah kembali pada satu kondisi, pada satu keadaan di mana kita siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Kan gitu. Jadi fitrah itu kan siap, keadaan siap menerima perintah-perintah Allah. Apakah kita sudah hari ini tanggal 1 Syawal sudah kembali pada kondisi seperti itu? Atau malah rugi karena ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu belum mampu merubah atau merekondisi diri kita kepada fitrahnya. Berlalunya Ramadan hendaknya meningkatkan kesiapan diri kita untuk tunduk dan patuh serta menerima sepenuhnya perintah-perintah Allah, untuk berbuat kebaikan serta menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu ibadah saum ternyata memang bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga dan syahwat saja. Lebih dari itu adalah upaya kita, usaha kita untuk menjernihkan pikiran dan hati dari kotoran-kotoran nafsu dan penyakit hati. Sehingga di titik puncaknya ia akan melahirkan fitrahnya kembali, yaitu satu keadaan di mana hati dan pikiran kita sepenuhnya siap menerima dan mudah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi dan gagal jika ternyata saum kita tidak mampu atau belum mampu mengembalikan diri kita kepada fitrahnya. Bila ternyata saumnya hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, sebagaimana yang kita saksikan hari ini, masih banyak perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bukan ajaran Islam, gitu ya. Seperti kebohongan yang dibuat-buat, direkayasa. Bahkan kebohongan itu dibuat sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk dan kreasinya. Mulai dari informasi-informasi berupa hoax gitu ya, yang bertebaran di mana-mana. Ada istilah dari Oxford itu ya, post-truth. Jadi post-truth itu pasca kebenaran. Maksudnya gitu, publik itu, masyarakat itu dikaburkan dengan fakta-fakta hoax. Seakan-akan apa yang diterima oleh masyarakat itu adalah kebenaran. Jadi fakta-fakta yang kabur menutupi fakta-fakta yang sebenarnya, fakta-fakta yang objektif gitu. Dikaburkan sehingga masyarakat menelan bulat-bulat informasi-informasi
dan seakan-akan itu adalah kebenaran dan percaya bahwa itu adalah informasi yang benar. Kemudian muncul sekarang itu istilah prank gitu ya. Ngeprank itu ya intinya sama, kebohongan gitu. Meskipun itu dalam konteksnya mungkin main-main gitu atau mungkin semacam games gitu ya, permainan, tapi itu adalah permainan yang lalu gitu, permainan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, dan itu cenderung bahkan akan menanamkan dalam diri pelakunya sifat-sifat munafik gitu. Jadi biasa ngeprank ya, awalnya bohong-bohongan, mungkin main-main, tapi itu adalah budaya yang sangat bisa merusak generasi muda. Banyaklah, bahkan ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya yang disuguhkan terhadap anak-anak muda kita, semacam tong disebut TikTok itulah. Itu adalah satu bentuk pembodohan massal dan tidak hanya berdampak pada generasi muda saja, bahkan anak-anak dan orang tua. Ayah sudah tua, ini sudah nenek-nenek, kakek-kakek, sudah hilang rasa malunya, sudah hilang rasa malu yang ada di dalam hatinya. Padahal al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Sudah tidak rasa. Dan itu teh daek di nanti digawekeun ku aplikasi gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan hanya untuk sekedar mendapatkan pujian, itu kan hal yang sangat merusak. Itu adalah penyakit hati gitu. Itu sangat berbahaya. Ya, bagi orang tua, jaga putra putrinya. Pada adik-adik, anak-anak, jauhilah hal-hal yang seperti itu. Itu bisa merusak, itu bisa merusak pikiran, bisa merusak hati gitu. Dan kita itu tuh jadi kelihatan bodoh gitu. Lebar atau kasep-kasep garulis daek we gitu. Ya, melakukan satu kebodohan. Tinggalkan hal yang seperti itu. Ya, orang ngeprank gitu kan. Tadinya pura-pura gitu kan, padahal ngeprank. Tapi orang dibuat emosinya sedemikian rupa gitu. Bahkan ada orang yang ngeprank, bahkan sekarang ngeprank nasional gitu. Itu sangat mengerikan sebetulnya, mengkhawatirkan, karena itu akan berdampak pada seluruh masyarakat. Ya, itu semua itu jelas merupakan sesuatu yang sangat tidak terpuji dan menjauhkan diri kita untuk dekat dan kembali kepada fitrah manusia yang semestinya. Semoga kita dijauhkan Allah dari kegagalan ibadah saum ini, dan semoga kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Bapak Ibu, memanusiakan hewan mah gampang. Sok diajar, ngajar monyet sholat bisa. Ya. Mau payung ini ke pasar, mau jingcingan, gampang. Memanusiakan hewan itu gampang. Tapi lebih sulit kalau memanusiakan manusia. Perlu perjuangan, perlu pendidikan. Jadi lebih mudah membina, kadang ketimbang memanusiakan manusia itu sulitnya minta ampun, lebih mudah untuk membinatangkan manusia. Ya tong dilatih Pak, supaya manusia jadi binatang tekudu dididik, diantepkeun we kayak jadi sorangan. Maka dari itu kita sebagai orang yang memiliki keimanan kepada Allah, kita adalah manusia yang Allah tinggikan derajatnya di antara makhluk-makhluknya yang lain. Mari kita kembalikan diri kita kepada fitrah kita semula. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.